Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan sepanjang hari ini dapat melakukan satu rangkaian pembukaan semester genap di tahun 2023 ini. Kami melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu sungguh-sungguh menopang kami, sehingga kami dapat ada pada hari ini dan kami kembali bersama-sama memulai sebuah perjalanan di awal tahun ini sampai semester ini nanti ditutup pada pertengahan tahun. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang semester yang akan berlangsung ini. Tetapi yang kami tahu pasti bahwa Tuhan adalah Allah yang senantiasa mengasihi, memelihara, menopang, dan melindungi kami. Kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Cerahkanlah pikiran kami dan terangilah hati kami Tuhan, supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh masuk ke dalam relung hati kami yang paling dalam. Kami bukan hanya sekedar memahaminya, tetapi kami memiliki kerinduan yang sangat dalam untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Allah Roh Kudus akan mengurapi hamba-Mu yang berbicara dan mengkhotbahkan bagian firman Tuhan ini, juga bekerja di dalam hati setiap kami yang mendengar, sehingga firman Tuhan ini sungguh dapat termeterai dengan kuat di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Puji Tuhan. Saudara, di dalam seri khotbah di bukit yang sangat terkenal itu, ya, kalau kita membaca mulai dari Matius pasal yang ke-5, kita sudah melihat rangkaian khotbah di bukit itu dituliskan oleh Matius dengan begitu baik. Ada satu istilah dipakai oleh gereja selama berabad-abad sebagai penggambaran prinsip ajaran Tuhan Yesus yang sangat agung, yaitu disebut dengan istilah the golden rule, hukum emas gitu kalau misalnya diterjemahkan secara literal. Saudara, istilah golden rule ini baru mulai banyak dipakai oleh gereja-gereja di sekitar abad ke-16 untuk menegaskan mengenai ketetapan Allah di dalam seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, dan sekaligus juga merupakan rangkuman dari seluruh rangkaian khotbah di bukit yang kemudian secara tajam dituliskan dalam satu kalimat saja, yaitu yang kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 tadi. Dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau di dalam versi NIV dituliskan, do to others what you would have them do to you, yang kemudian saya letakkan sebagai tema khotbah hari ini untuk mendukung tema keseluruhan sepanjang semester ini, sepanjang tahun ini, yaitu hospitable God, church and minister in the broken world. Nah, saudara-saudara, sebenarnya format kalimat seperti ini kan umum ya, biasa-biasa saja sih kalau didengar gitu, sederhana dan ya mudah juga dimengertinya gitu.
Dan kalimat seperti ini juga pada saat itu, di zaman itu bukan juga yang pertama kali itu dikatakan oleh Yesus Kristus. Padahal formulasi seperti ini juga pernah mereka dengar dengan latar belakang keyahudian mereka. Para rabi-rabi Yahudi itu juga sering mengajarkan, jangan melakukan apapun kepada orang lain yang kamu tidak ingin mereka lakukan kepadamu. Do not do anything to anyone that you would not want them do to you. Mirip sih, tapi memang formulasinya totally different gitu. Nah saudara, setelah ditelusuri, William Barclay itu adalah salah satu teolog atau penafsir yang menuliskan dan mencari tahu formulasi ini ada di mana saja gitu. Dan dia temukan berderet temuan kepercayaan dan juga filsafat yang menuliskan formulasi yang mirip seperti ini. Katakanlah di dalam ajaran Konfusianisme atau Konghucu, dituliskan dalam salah satu bagian kitabnya, dalam Analects 15 pasal 15 ayat 23 dikatakan, do not do to others what you do not want them to do to you. Gitu. Mirip ya dengan apa yang biasanya orang rabi-rabi Yahudi katakan. Jangan lakukan kepada siapapun atau orang lain apapun yang kamu sendiri tidak ingin mereka lakukan kepadamu. Nah, pengajaran serupa juga dapat kita temukan di dalam kitab suci agama Hindu misalnya. Tertulis dalam Mahabharata 5 ayat 1517. Persis dikatakan demikian, this is the sum of duty. Do not do to others what would cause pain if done to you. Mirip ya formulasinya sebenarnya. Jadi kalau dikatakan ini adalah sejumlah kewajiban nih. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang akan menyebabkan rasa sakit jika hal itu dilakukan pada dirimu. Lalu kemudian saya temukan juga di dalam hukum atau ajaran serupa di dalam kitab suci agama Buddha. Di dalam kitab Udana Varga pasal 5 ayat 17 dikatakan demikian. Hurt not others in ways that you yourself would find hurtful. Jangan sakiti orang lain dengan cara yang jika diperlakukan kepadamu, kau pun akan tersakiti. Nah saudara, kalau kita mendengar kalimat-kalimat dari setiap ajaran ini, kedengarannya itu mirip dengan apa yang tertulis di dalam Golden Rule itu, yang Yesus katakan dan ajarkan sebagai penutup dari seluruh rangkaian khotbah di bukit itu. Tetapi sesungguhnya entah disadari atau tidak oleh kita yang membacanya, ada perbedaan yang sangat mendasar antara apa yang Yesus katakan dengan apa yang diajarkan oleh tradisi dan dari agama lain atau bahkan filsafat Stoik misalnya, itu juga sangat kuat mengajarkan pola pengajaran yang demikian di dalam hukum etikanya. Nah, kalau saudara perhatikan semua kalimat yang saya bacakan tadi dari berbagai kitab suci itu, rata-rata semua ditulis dalam bentuk kalimat perintah negatif. Yang ditandai dengan kata jangan, do not, jangan, pokoknya jangan gitu. Saudara, jangan lakukan apapun kepada siapapun yang Anda tidak ingin mereka lakukan hal itu kepada Anda. Jangan sekali-kali lakukan itu. Jadi titik beratnya adalah hukum timbal balik yang terjadi. Jangan menipu orang supaya kamu sendiri jangan ditipu gitu. Jangan mencurangi orang supaya kamu sendiri tidak dicurangi. Jangan memfitnah orang supaya kamu sendiri tidak difitnah, dan seterusnya. Kalau saudara rasakan gitu ya kalimat-kalimat ini, maka memang yang sangat kuat menjadi pola ajarannya adalah adanya hukum timbal balik. Maka sangat kuat sekali di kepercayaan tertentu itu mengkaitkan pemikiran demikian ini dengan apa yang disebut oleh mereka sebagai hukum karma. Ya kan? Jangan lakukan ini supaya itu tidak berbalik kepada kamu gitu. Bahkan kadang-kadang kita bisa pakai tok, jangan sampai gitu. Untuk mengatakan bahwa supaya hal itu tidak berbalik menjadi malapetaka buat kita gitu.
Nah, saudara, jelas sekali bahwa semua kalimat ini dibunyikan dalam bentuk perintah negatif yang mendorong orang jangan melakukan tindakan buruk ini jika kamu tidak ingin tertimpa hal yang buruk yang juga diperbuat orang lain kepadamu. Jadi formulasi ini kayaknya lekat di kita. Jangan-jangan kita orang-orang Kristen ini juga berpikir sama pola berpikirnya atau formulasi yang kita terima itu gitu. Nah, itu sebabnya tidak heran jika berdasarkan ajaran-ajaran tadi ya, yang saya katakan dengan hukum karma itu, yaitu orang menghindari sebuah ganjaran atas perbuatan tidak baik yang dilakukan kepada orang lain. Jadi mindsetnya tidak melakukan perbuatan yang buruk kepada orang lain supaya jangan sampai yang buruk itu terjadi pada diri kita. Nah, sebenarnya pola inilah yang digempur habis gitu. Yang dihajar habis oleh Tuhan bahwa bukan begitu konsepnya gitu. Karena misalnya kalau kita melakukan sesuatu demi supaya sesuatu yang buruk itu tidak datang kepada kita, memang motivasinya adalah kitanya gitu. Subject to point-nya itu adalah kita. Bahwa kita jangan sampai tertimpa malapetaka, itu sebabnya kita harus melakukan hal yang baik. Nah, rumusan kalimat yang Yesus ajarkan di dalam The Golden Rule yang kita baca tadi itu sungguh sangat berbeda. Yesus tidak mengajari kita untuk tidak berbuat yang jahat kepada orang lain agar jangan sampai sesuatu yang buruk atau yang jahat itu menimpa kita. Itu sebabnya Yesus tidak mengawali kalimat dengan kata jangan. Tidak mengawali kalimat dengan kata do not seperti yang dilakukan juga oleh para rabi dan bahkan tradisi-tradisi agama yang pada saat itu juga marak ada di sekitaran bangsa Israel. Saudara-saudara, dalam hal ini kita lihat bagaimana Yesus mengatakan hukum ini atau perintah ini dengan nada yang sangat positif. Dan dia mulai dengan kalimat segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Tidak ada sedikit pun mood negatif di dalam kalimat ini. Whatever you wish that others would do to you, do also to them. Itu dituliskan juga di dalam versi English Standard Version misalnya. Nah, saudara, catatan yang sangat penting di sini adalah Yesus tidak mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain supaya mereka melakukan kebaikan kepada kita. Sebab sangat mungkin dalam hidup ini kita tidak menerima kebaikan dari apa yang sudah kita berikan kepada orang lain itu gitu. Sangat banyak sekali kemungkinan kita menabur apa yang baik tidak berbalik baik kepada kita. Nah, saudara, jika demikian maksud dari perintah ini, maka sesungguhnya the golden rule ini adalah perintah yang sangat sulit untuk dijalankan lah. Karena orang biasanya melakukan sesuatu itu dengan satu motivasi gitu. Kebanyakan pada naturnya manusia ini ingin menjaga keamanan dirinya sendiri. Pada naturnya kita itu ingin sekali melindungi diri kita sendiri supaya kita jangan celaka gitu. Kalaupun kita melakukan kebaikan kepada orang lain, sebenarnya perbuatan itu adalah untuk melindungi diri kita sendiri. Saya berulang kali mengatakan ini karena ini ada satu konsep yang sangat terbalik gitu. Yang sering kali dipahami orang dan bahkan orang Kristen sendiri juga start pada pemikiran yang demikian. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya karena begitu rumitnya dan begitu sulit sebenarnya hukum etika ini dilakukan oleh manusia, maka Yesus sendiri menggambarkan sikap atau perbuatan ini seperti orang yang berjalan masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit katanya. Dikatakan di ayat yang ke-14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatkannya dalam hubungan atau dalam respon setelah dia menjelaskan tentang apa yang disebut dengan golden rule itu. Sebab sesaklah pintu dan sempitlah jalan gitu. Ya memang sulit gitu. Kenyataan ini tidak sangat mudah untuk dialami oleh semua orang secara natural. Tidak mungkin. Apalagi dalam natur manusia berdosa. Tidak mungkin itu terjadi. Saudara, seorang penafsir bernama D.A. Carson dalam salah satu bagian dalam tafsirannya terhadap teks ini mengatakan bahwa the golden rule ini, kalau dilihat formulasinya itu
sangat kuat merujuk kepada hukum yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Sebuah kitab yang ditulis sekitar tahun 1450 sebelum Masehi, yang mengatakan demikian. Formulasinya memang pada dasarnya suka dengan kata jangan, tetapi apa yang dituliskan oleh Imamat ini memiliki spirit yang dikatakan sama persis dengan apa yang tertulis dalam Golden Rule itu. Dikatakan demikian, janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudara, itu sebabnya dengan formulasi yang berbeda namun dengan tujuan yang sama. Kemudian Yesus mengatakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Dengan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, perhatikan kalimat berikut. Pada hukum ini yang persis sama dengan yang Yesus katakan pada bagian akhir dari Golden Rule. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sama, di akhir Golden Rule itu juga dikatakan demikian. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, kalau ditanya seluruh rangkuman hukum Kristus yang tercatat baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru adalah apa yang kita baca berulang kali. Baik yang dikatakan sebagai hukum Allah itu, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan seterusnya, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan apa yang dikatakan oleh yang tertulis dalam Golden Rule ini, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada orang lain, gitu ya, lakukanlah itu juga, supaya apa yang kau lakukan itu mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Nah, saudara, dari sinilah kita bisa mengerti bahwa seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ini menjelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh umat manusia atau umat Allah ini kepada sesamanya dalam bentuk perbuatan baik kepada sesama itu, meletakkan kasih sebagai landasannya. Jadi bukan motivasi selfishnya, motivasi supaya dirinya baik, motivasi supaya dirinya terlindungi, supaya dirinya aman gitu. Kadang saya berpikir ya saudara, dalam praktik sederhana di gereja, entah rohaniwannya yang tidak mengerti atau tidak mengajarkan, maka seringkali aksi-aksi sosial di gereja, katakanlah ya, baik itu yang di kota Jakarta ataupun dimanapun, biasanya kenapa kita beraksi sosial di gereja? Ayo kita bagi-bagi sembako, supaya apa? Supaya kita itu supaya tetangga-tetangganya itu, lingkungan di sekitar itu juga baik sama kita. Sering nggak dengar kata-kata itu seperti itu? Atau misalnya pada waktu SCTAA melakukan peduli sesama gitu, untungnya tidak berpikir demikian saat itu, bahwa kita memang betul-betul ingin menyampaikan kasih kita kepada masyarakat gitu. Tetapi bukan karena supaya SCTAA ini dijagalah oleh tetangga-tetangga. Kita mesti baik sama mereka, kita mesti kasih mereka sembako, kita mesti kasih mereka kebutuhan mereka, memenuhi apa yang mereka butuhkan gitu, supaya mereka juga bisa jagain kita gitu. Itu stoik banget, itu sama dengan agama-agama yang lain banget gitu, cara berpikir yang demikian. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengajarkan perbuatan baik itu untuk dinantikan agar sesuatu yang baik kembali kepada kita. Sama sekali tidak ada. Apabila ada yang berpikir seperti ini, sebenarnya sudah menyesatkan banyak jemaat Tuhan gitu. Soalnya apapun yang kita lakukan yang baik kepada masyarakat yang bukan di dalam Tuhan itu demi supaya kita ini dilindungi gitu. Itu kan sebenarnya tidak benar cara berpikir demikian gitu. Nah saudara, dalam hal itulah kemudian Yesus berulang kali mengajarkan apabila kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, bukan berarti supaya orang itu akan membalas dengan berbuat baik juga kepada kita. Kebaikan hati dan perbuatan baik yang ditujukan kepada orang lain dalam ajaran Kristen adalah sebuah nilai yang tidak pernah dimaksudkan agar kita mendapatkan balasan kebaikan dari orang yang menerima kebaikan kita, saudara-saudara. Sebab perbuatan dan sikap baik terhadap orang lain itu murni berdasarkan kasih dari Allah
yang di dalamnya tidak pernah ada tuntutan pengembalian atau timbal balik dalam hukumnya. Itulah yang membedakan ajaran Kristen dengan ajaran manapun di dunia ini. Kalau kita berpikirnya sama gitu ya, seperti yang lain ya, artinya kekristenan nggak ada bedanya juga. Hospitality Kristen ini nggak ada bedanya dengan yang lain. Justru ini yang membedakan hospitality Christian hospitality dengan hospitality pada umumnya yang kita pahami perbuatan baik yang dilakukan oleh banyak orang di sekitar kita. Nah, saudara, ini sungguh merupakan ajaran yang perlu kita hayati dan perlu mendarah daging di dalam diri kita sendiri gitu, supaya kehidupan kita ini benar-benar menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dengan mengatakan apapun yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu lebih dulu kepada mereka. Jelas hal ini merujuk pada tindakan proaktif atau tindakan aktif, inisiatif yang lebih dulu dituntut kepada kita untuk menunjukkannya kepada orang lain. Jadi bagaimana hidup meresponi apa yang disebut hukum dalam golden rule ini adalah bermula dari kita, kayak tadi ya lagu tadi itu ya, bermula dari saya lah. Aku akan belajar bermula dari saya. Itu hukum proaktif atau hukum aktif yang terjadi pada diri kita lebih dulu gitu. Jadi tidak ada kata menunggu untuk melakukan apa yang baik kepada orang lain. Atau misalnya gini, kita tunggulah gitu ya. Kita tunggulah apa yang terjadi, kita lihat dulu lah apa yang terjadi gitu. Sebenarnya kasih yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita itu, kalau itu merupakan natur dari manusia yang sudah ditebus dosanya oleh Kristus dan dia menjadi anak Allah, maka spontanitas dari pemberian kasih itu atau proaktif dari pemberian kasih itu adalah ciri utamanya gitu. Tidak ada kata menunggu gitu untuk dapat memberikan kasih itu gitu. Tidak ada kata nanti gitu untuk memberikan kasih itu. Atau tidak ada kata lihat dululah dia bagaimana gitu. Contoh ya, mahasiswa atau siapapun mungkin kita staff atau ya semoga dosen tidak demikian ya, karena dosen ini kan role model harusnya di dalam komunitas ini. Tetapi kalau misalnya di antara rekan-rekan mahasiswa ini, pada waktu saudara-saudara merasa mau melakukan sesuatu, seringkali kan ada di dalam hati itu mengatakan, nanti deh, tunggu responnya dia. Loh kok tunggu responnya dia, orang kamu yang mau mengasihi, kok kamu tunggu responnya orang dulu baru kamu bisa mengasihi gitu. Kok tunggu orang melakukan, kenapa tunggu orang yang berinisiatif? Kenapa bukan kita yang berinisiatif gitu? Kenapa kita bukan duluan yang melakukannya? Kenapa bukan kita yang melangkah dulu gitu? Saudara, sebenarnya pada waktu kita memahami sifat proaktif dari kasih inilah yang membuat kita mengerti mengapa kalimat ini berupa formulasi positif yang bukan negatif gitu. Formulasi positif ini memberikan satu pemahaman atau satu pengertian yang sangat dalam untuk kita bisa melihat ini dari perspektif yang sangat positif sekali gitu, untuk melakukan apapun, tindakan apapun gitu. Tanpa harus menunggu, tanpa harus menantikan apa yang orang lain lakukan dulu kepada kita, tapi kita melakukannya lebih dulu. Seringkali ya saudara, di dalam evaluasi praktik mahasiswa katakanlah gitu ya, yang sering tertulis, entah kenapa mahasiswa kita ini ya, kurang inisiatif, kurang aktif, kurang inisiatif. Pokoknya kurang inisiatif itu banyak sekali gitu. Artinya memang pada saat kita melakukan pelayanan itu lebih banyak nunggu kan gitu. Lebih banyak diam kan, lebih banyak pasif kan. Untuk berbicara sama orang saja kita tunggu orang itu bicara sama kita dulu. Loh, masa begitu hamba Tuhan ya kan ya? Hamba Tuhan tuh kan dia harus proaktif, dia harus aktif, dia harus cepat, dia harus melakukan sesuatu sebagai satu tindakan bahwa saya akan mengajak dia bicara lebih dulu. Tapi seringkali yang saya sering dengar, takut nggak dibales Bu, atau takut dia nggak berespon, atau takut dia mengabaikan saya gitu. Jadi barrier takutnya kamu ini kan, takutnya kita ini kan karena kita takut ditolak, karena kita takut karena kita takut diabaikan, karena kita takut gagal berkomunikasi, karena kita takut gagal performa kita gitu kan. Jadi sebenarnya yang kita pikirkan itu kan diri kita sendiri gitu. Sehingga menahan kuat sekali langkah kita untuk bertindak aktif dan berinisiatif. Demikian juga di dalam bekerja. Sama saja sebenarnya.
nunggu gitu. Jadi nunggu, segala sesuatu itu nunggu gitu, tidak bisa melakukan sesuatu dengan sangat aktif, dengan proaktif. Padahal sifat kasih yang dituliskan di sini atau sifat tindakan yang dituliskan di sini jelas sekali, sangat aktif sekali, sangat proaktif sekali dan berujung pada inisiatif gitu. Nah saudara, di dalam hal inilah kemudian kita bisa mengerti jika benar yang dikatakan para penafsir itu bahwa sumber perkataan Yesus ini berasal dari apa yang tertulis dari Imamat 19 ayat 18. Maka dasar dari semua kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain hanya satu, yaitu kasih yang penuh dengan anugerah itu. Maka kalau tadi dikatakan di dalam Imamat tadi yang kita baca ya saudara, yang saya bacakan tadi, jangan kamu menuntut balas, jangan kamu menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, jangan yang penting kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya gitu. Jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam dan seterusnya gitu loh. Saudara, itu tadi yang saya sebut sebagai Christian hospitality. Kasihlah yang mendorong kita untuk bersikap proaktif, selalu memulai lebih dulu untuk melakukan kebaikan kepada sesama kita meskipun itu tidak berbalas. Itu catatan yang sangat kuat sekali, meskipun itu tidak berbalas. Andaikan pun kamu menegur seseorang dan orang itu tidak membalas baik teguran kamu itu, ya nggak apa-apa kan? Gitu. Andaikan kita melakukan sesuatu yang baik kepada dan bersifat menolong, tapi orang itu bahkan sedikit pun tidak ada rasa terima kasih, ya nggak apa-apa kan? Saudara, di dalam hal inilah kemudian kita bisa memahami betapa sulitnya memang hal ini untuk kita lakukan. Itu sebabnya kita menghindar untuk melakukannya. Nah, kembali saya membaca di dalam tafsiran Carson, dalam hal ini dia sangat baik sekali ya. Ada beberapa pemikiran Carson yang saya tidak begitu setuju, tetapi bagian ini saya sangat setuju sekali dengan apa yang dia katakan. Dia katakan bahwa the command to love is what separates in the Christian ethics from every other religion's ethics. In fact, the Bible's championing of love includes the radical command to love even one's enemies. This is unheard of in other religion. Jadi ini memang hukum etika yang amat sangat berbeda dan tidak pernah terdengar di agama atau kepercayaan apapun, perintah untuk mengasihi ini. Nah saudara, mari kita belajar untuk bisa mengambil bagian ini dengan sepenuh hati dalam kehidupan kita berkomunitas, terutama di STT Amanat Agung. Saya berharap keberadaan kita ya, terutama mahasiswa yang hanya beberapa tahun saja dididik, terutama bagi kalian yang tinggal di asrama, ini kan waktu yang tidak sangat lama gitu. Betapa wastingnya atau betapa membuang-buang waktunya gitu dalam kehidupan yang singkat yang tidak panjang ini, kau habiskan dengan hal-hal yang memicu berbagai pertengkaran dan rasa tidak suka satu dengan yang lain hanya karena merasa dirinya tidak terpenuhi harapan dan keinginannya. Padahal bukan itu kan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah lakukanlah kepada sesamamu manusia sebaik mungkin tanpa menuntut balas. Nah saudara, dalam hal ini kalau saya membaca ya, ternyata tulisan-tulisan semacam ini itu spreading gitu, tersebar di berbagai kitab suci. Katakanlah kalau saudara membaca di dalam kitab Ratapan 3 ayat 27 dan 30 dikatakan begini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan gitu, untuk menandai bahwa apa yang dilakukan yang buruk oleh orang lain kepada kita, terimalah dengan baik, tanpa berpikir untuk membalas perbuatannya. Saudara, kekacauan di gereja ya seringkali terjadi karena hamba Tuhannya pun masih berpikir bagaimana ngebales jemaatnya itu. Ngeri banget hamba-hamba Tuhan ini. Jemaat itu kan yang kita ayomi ya, yang kita gembalakan. Bisa salah nggak dia? Bisa. Bisa kurang ajar nggak dia? Bisa. Bisa memfitnah kamu nggak sebagai seorang hamba Tuhan? Bisa. Gitu.
Tapi masa ya kamu balik memfitnah dia? Atau kamu balik menghajar dia dengan cara yang sangat tidak baik gitu. Dan tidak bisa mengampuni dia. Gitu. Jadi karakter-karakter yang seperti ini sama sekali kan jauh dari apa yang kita agung-agungkan dan kita sebut bahkan itu sebagai golden rule gitu. Seperti tadi yang di dalam bacaan Lukas tadi dikatakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang menampar jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Saudara, dengan kata lain tidak ada alasan untuk tidak mengasihi sesama kita seburuk apapun perlakuannya kepada kita. Nilai hidup kita di dalam Kristus itu ditentukan dan terbentuk dari seberapa besar kasih yang bisa kita berikan kepada sesama kita. Nah, apakah kita sungguh-sungguh bisa mengasihi orang yang melukai hati kita, misalnya? Apakah kita bisa dengan sepenuh hati mengasihi dan mengampuni orang yang telah menyakiti dan mempermalukan hidup kita? Apakah kita bisa menerima dengan tulus hati seseorang yang telah memfitnah dan menghina kita? Sungguh amat sulit kan, saudara-saudara. Karena yang kita agung-agungkan tuh lebih kepada diri kita sendiri yang menjadi korban atau yang dikecewakan gitu. Terus aja spoiling dirimu sendiri gitu. Dan merasa bahwa diri kita ini adalah victim dari semua perbuatan orang. Kamu tidak akan pernah bisa bertumbuh di dalam Kristus, dalam kepenuhan Kristus, kedewasaan di dalam Kristus itu gitu. Karena selalu merasa dirimu ini adalah victim dari perbuatan orang lain. Kenapa begitu ya? Pikiran yang negatif ini gimana caranya membalikkannya gitu. Dan Tuhan di dalam seluruh pengajaran yang dia lakukan di dunia ini membalikkan seluruh pikiran manusia ini agar mereka lebih berkiblat kepada apa yang Yesus ajarkan daripada kepada semua yang diajarkan oleh filsafat Yunani pada saat itu, atau bahkan oleh rabi-rabi Yahudi yang tidak bisa menghayati kebenaran yang sejati dari apa yang tertulis dalam kitab suci. Saudara, biarlah ini menjadi renungan kita bersama.